Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait bab bukti audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian dengan NIM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pekerjaan lapangan. Tahapan pekerjaan lapangan memfokuskan pengujian transaksi dan komunikasi dengan audit yang akan menghasilkan daftar temuan yang signifikan dalam draft laporan audit. Yang pertama ada pertemuan awal. Di sini memperoleh gambaran audit, sumber daya yang tersedia, dan informasi lain yang relevan. Topik yang dibahas meliputi pengenalan tim auditor internal dan personel audit, mengkomunikasikan jadwal pembahasan mengenai titik yang luar biasa, diskusi temuan, dan sebagainya, dan waktu yang ditargetkan dalam pelaksanaan penugasan audit, serta menjelaskan lingkup penugasan dan tahapan audit yang akan dilakukan. Yang kedua ada pengujian transaksi. Tujuannya agar auditor dapat menilai pengendalian internal berjalan efektif melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang ketiga ada komunikasi audit. Audit akan memiliki kesempatan berdiskusi dengan auditor. Auditor juga akan menginformasikan tentang kemajuan audit selama proses berlangsung. Biasanya komunikasi dilakukan melalui email atau memo. Yang keempat ada pertemuan akhir. Di sini auditor akan bertemu audit untuk membahas temuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Pertemuan ini memberikan kesempatan kedua pihak untuk menyepakati rekomendasi dan untuk menghindari kejutan selama fase penyampaian pelaporan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi akan memberi kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Pendapat dan rekomendasi harus mengalir dari kelemahan sistem yang diidentifikasi selama sistem evaluasi. Menurut IIA 2120A4, kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi kontrol. Auditor internal harus memastikan sejauh mana manajemen telah membuat kriteria memadai untuk menentukan tujuan. Rekomendasi audit akan memberikan solusi standar untuk risiko exposure. Teknik evaluasi terdiri atas flowchart, pengujian transaksi, internal control questionnaires, dan internal control evaluation system. Adalah bukti audit. Bukti audit adalah bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit yang harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Auditor diwajibkan untuk bertindak secara objektif, menjalankan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama, dan mengumpulkan informasi yang cukup dan bermanfaat untuk memberikan dasar yang kuat atas temuan dan rekomendasi. Kriteria bukti. Yang pertama, cukup. Artinya jumlah bukti yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan dengan mempertimbangkan sampling statistik, materialitas, tingkat risiko, dan pengetahuan auditor. Yang kedua adalah relevan. Artinya bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Yang ketiga adalah andal, yang artinya bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, tidak bias, dan jika memungkinkan, bukti tersebut diperoleh dari pihak ketiga atau oleh auditor langsung. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Jadi berdasarkan sumber dalam peroleh bukti audit, bukti dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bukti internal. Bukti internal adalah bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audit, misalnya memo, daftar gaji, dan notulen rapat. Yang kedua, bukti internal eksternal. Bukti internal eksternal adalah bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Yang ketiga, bukti eksternal internal. Bukti eksternal internal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal. Yang keempat, bukti eksternal. Bukti eksternal adalah bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal. Selanjutnya mengenai tipe bukti audit. Jadi bukti audit dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama, struktur pengendalian intern atau yang biasa disebut SPI. SPI yang diterapkan dengan memadai dapat menjadi bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, inspeksi ke lapangan, dan inventarisasi fisik yang selanjutnya didokumentasikan dengan membuat berita acara. Yang ketiga, bukti dokumen. Bukti dokumen sendiri adalah bukti dokumen yang disajikan
dengan terbuat dari kertas dengan berisi mengandung informasi, angka, huruf, dan simbol, misalnya notulen rapat, surat konfirmasi, rekening koran bank, sertifikat wesel, dan sebagainya. Selanjutnya, bukti keterangan. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh dari pihak audit dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh. Dan yang kelima adalah bukti analitis. Bukti analitis adalah bukti yang diperoleh dari analitis terkait data audit dan data yang lain, di antaranya menggunakan rumus rasio, tren, dan pembandingan antara data tahun ini dengan tahun sebelumnya. Teknik pengujian. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang relevan, handal, dan cukup. Berikut adalah beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh auditor dalam menguji audit. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara dapat mengidentifikasi masalah, memberikan bukti-bukti untuk konfirmasi temuan audit, dan tujuan audit dapat dibandingkan dengan pelanggaran yang telah diidentifikasi serta rekomendasi. Yang kedua adalah pengujian audit. Tujuan pengujian kepatuhan adalah pemeriksaan kecukupan kontrol dan efektivitas. Yang ketiga adalah seleksi. Metode ini secara signifikan mengurangi biaya dan membuat audit internal berfungsi lebih efektif. Yang keempat adalah pertanyaan. Pendekatan struktural untuk pengumpulan informasi dari populasi yang besar. Yang kelima adalah inspeksi, adalah mengamati secara rinci ke tempat kejadian yang dilakukan terhadap dokumen dan fisik. Yang keenam adalah diagram. Dengan metode ini dapat teridentifikasi sebuah proses yang berlebihan atau tindakan tidak berguna. Yang ketujuh adalah pemodelan. Dengan menggunakan metode kognitif prognosis, dikembangkan perubahan keterkaitan antar variabel akan berubah jika satu atau lebih dari variabel tersebut berubah. Yang kedelapan adalah observasi, pengamatan terhadap suatu aktivitas terkait dengan pengendalian intern yang diterapkan audit. Yang kesembilan adalah konfirmasi, merupakan permintaan tertulis ke objek audit atau pihak ketiga untuk menyediakan konfirmasi tertulis atau informasi lain. Yang terakhir adalah analisis. Analisis merupakan studi tentang informasi yang diperoleh dan penggunaannya untuk kesimpulan untuk membandingkan dengan indikator hasil kegiatan objek audit, prestasi masa lalu, atau hasil operasi serupa di perusahaan lain. Baik, kemudian di sini saya akan melanjutkan mengenai teknik pengujian, yaitu selanjutnya ada vouching, di mana vouching ini adalah menelusuri suatu catatan ke dokumen dasar. Nah, vouching ini mencetak adanya bukti apakah telah sesuai dengan catatannya. Vouching dilakukan dari catatan ke dokumen dasar untuk menentukan validasi dan akurasi pencatatan transaksi. Nah, ini contohnya adalah vouching menguji validitas transaksi penelusuran hutang melalui buku besar hutang dan ditelusuri ke buktinya. Selanjutnya di sini ada tracing. Nah, tracing ini adalah menelusuri bukti transaksi ke dasar catatan. Ini seperti jurnal dan juga buku besar. Nah, ini misal menelusuri bukti invoice untuk memastikan apakah terdapat transaksi hutang yang belum dicatat. Kemudian yang terakhir ada scanning, di mana scanning ini adalah penelaahan secara umum terhadap dokumen, catatan, dan juga daftar pendukung yang dikerjakan dengan cepat guna untuk mendeteksi adanya elemen-elemen yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.